kita juga berkomitmen lah untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap ilmuwan petrol geologi atau industri migas. Karena seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan industri migas itu di pandangan masyarakat itu ialah industri yang kotor. Halo semua, selamat datang di TOC atau Talk with Our Candidates. Pada kali ini kita akan membicarakan mengenai para kandidat-kandidat presiden dan wakil presiden yang telah mendaftar di APG ITB Student Chapter 2024. Dan di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Arik Bagus, di sini sebagai wakil presiden sekalian host pada acara TOC ini, dan sebelah saya ada Hai, saya Rifki Irsani sebagai Presiden APG ITB tahun 2023. Dan sekarang kita kedatangan paslon nomor urut 2. Halo semua, kenalin nama gue Zaki Zahirtian sebagai calon presiden APG ITB paslon nomor urut 2. Oke, kenalin juga semuanya, gue Zidan Fikri Maulana sebagai calon buat Vice Presiden di paslon urut 2. Oke, sebelum kita mulai, mungkin gue mau jelasin dulu gimana alur kita pada kali ini. Jadi, alur kita pada kali ini ada 3 segmen. Yang pertama adalah narasi 3 menit atau bincang ide. Silahkan kalian sampaikan bagaimana APG ITB Student Chapter di bawah kepengurusan kalian selama 3 menit. It's all up to you. Yang kedua ada segmen bahasa Indonesia. Kita akan berbincang bersama dengan bahasa Indonesia. Dan untuk mengetes profisiensi bahasa Inggris kalian, ada segmen bahasa Inggris di akhir. Oke? Without further ado, kita langsung aja ke narasi, ya. Jadi kita mulai bincang idenya. Udah siap? Lihat kamera yang sana ya. Kita mulai 3 menit dari sekarang. Oke, halo semua. Jadi gue bakal ceritain atau jelasin gimana perjalanan APG ITB SC di bawah pengurusan gue kemungkinan di batch selanjutnya. Yang pertama, seluruh opini ini lahir dari keresahan yang gue dan Zidan rasakan selama kepengurusan kali ini, seperti yang misalkan inklusivitas yang pertama. Gue dan Zidan tuh merasa kalau misalkan di zaman sekarang gak ada suatu ilmu atau suatu industri yang cuman berpatokan kepada satu disiplin ilmu. Terutama contohnya dalam hal ini adalah oil and gas. Nah, oil and gas itu adalah industri yang berpatokan pada multidisiplin ilmu, sehingga salah satu concern kita itu ialah untuk meningkatkan inklusivitas member dan staff di APG ITB. Kemudian yang kedua, ada kajian dan implementasi. Sebagai organisasi profesional, gue rasa sudah wadahnya lah APG ITB itu untuk meningkatkan atau memaksimalkan potensi kajian dan implementasi yang gue dan Zidan berpendapat kalau misalkan di kepengurusan saat ini masih belum maksimal, sehingga bisa ditambahkan lagi. Kayak misalkan kita ngebuat postingan tentang kajian diskusi isu-isu oil and gas yang terkini, terus kita post di Instagram atau mungkin LinkedIn dan Medium juga, itu salah satu platform yang cukup underrated lah. Dan itu harapan kita bakal memancing anggota-anggota APG ITB bahkan masa umum untuk berdiskusi tentang isu-isu yang ada dan kita siapkan. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan member. Jadi ini timbul karena gue dan Zidan merasa saat ini program yang dijalankan oleh APG ITB itu cukup bagus, cukup baik. Namun kami merasa ada satu poin, yaitu keberjalanan program tersebut tidak terlalu terstruktur. Artinya misalkan tidak ada tahapan-tahapan yang cukup jelas dan runut apa yang bakal dipelajari oleh member, terus apa aja tahapannya dan evaluasi yang diberikan buat mereka itu apa. Sehingga dari situ muncullah ide, kita bikin aja nih timeline yang lebih runut dari mereka rekrutmen, ada mungkin proses seleksinya, persiapan buat mereka masuk di APG. Kemudian setelah mereka masuk, itu nanti bakal ada kelas-kelas mingguan atau mungkin 2 minggu sekali yang diberikan untuk dasar-dasar geologi atau geologi petroleum. Kemudian di sela-sela kelas itu kita juga mungkin bakal menyisipkan beberapa training software sesuai kebutuhan si member-member ini. Dan yang terakhir, kita juga berkomitmen lah untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap ilmuwan petrol geologi atau industri migas. Karena seperti yang kita tahu nih, kalau misalkan industri migas itu
di pandangan masyarakat itu ialah industri yang kotor dalam tanda kutip. Sehingga kita mau nih ngasih insight atau awareness lah ke masa kampus atau bahkan masa umum kalau misalkan industri ini juga cukup baik untuk beradaptasi ke depannya. Sehingga salah satu program kami nanti itu ialah berusaha buat merebranding dan memperkenalkan apa sih yang APG ini lakukan, APG ITB ini bergerak dalam bidang apa, dan apa sih oil and gas itu kita bisa tahu dari berbagai perspektif gitu, nggak cuman sebagai penyumbang emisi karbon. Mungkin itu. Dari Zidan, apakah ada yang mau tambahin? Oke, selanjutnya yang akan kami bahas adalah tentang manajemen yang ada di APG Next Batch, di mana organogram kami nanti akan terdiri dari presiden, lalu selanjutnya ada vice presiden, dan berikutnya akan dibagi ke dalam 7 bidang. Nah, 7 bidang nanti adalah implementation, professional affair, public relation, kreatif, marketing, members management. Nah, untuk bidang-bidang tadi tentunya akan memiliki program-program lebih lanjut yang akan membahas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan secara umum bidang yang akan kami kembangkan dari berdasarkan keresahan kami yang punya tadi sudah disampaikan oleh Zaki adalah di members management, di mana untuk mendukung tujuan keresahan kami yang pertama bahwa kurangnya inklusivitas dan butuhnya multidisiplin ilmu dalam penerapan geologi petroleum khususnya, maka kami membuat bidang baru yang bernama members management dengan tujuan untuk merekrut member sebanyak mungkin dari divisi manapun dan untuk meningkatkan multidisiplin yang ada di APG ITBSI di Next Batch. Oke, terima kasih paslon 2 ya atas atas pemaparan dan narasinya. Oke, kita lanjut ya. Kita mau bakal tanya-tanya nih dari gua sama Rifki gitu. Atau gua dulu ya? Oke, dulu aja. Mungkin pertanyaan dasar aja dulu ya. Di teknik geologi ini nggak cuma APG doang, ada SCSC lain, ada GEA, Senator, apalagi BPA. Kenapa milih APG ITB? Nah, kalau lihat dari motivasi kalian ya standar. Kalian melihat suatu perusahaan dalam suatu organisasi, kalian punya ide, kalian mau. Tapi kenapa kalian mau di APG? Kenapa nggak yang lain? Yang pertama mungkin jelas karena APG ini kan adalah organisasi profesional kan. Ya hal utama yang mendorong gua dan Zidan mungkin itu untuk masuk dan berkontribusi di sini ya karena kita berdua mempunyai keresahan lebih terhadap industri migas. Kita punya interest lebih terhadap konsentrasi minyak dan gas bumi di geologi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mau berfokus dan mengembangkan diri terhadap profesionalitas. Kita lebih cenderung membantu berkontribusi dalam hal keprofesionalan. Dalam hal ini adalah industri oil and gas. Mungkin itu. Oke, paling untuk menjawab tambahan dari gue sendiri, ya seperti yang sudah disampaikan Zaki sebelumnya bahwa APG ITB ini merupakan organisasi yang base-nya itu profesionalism dan sudah jelas sebagai salah satu organisasi profesionalitas tentunya paling enggak gue sendiri merasa bahwa ini merupakan wadah yang sangat bagus untuk pengembangan diri. Namun yang gue rasakan seperti yang tadi disampaikan bahwa banyak keresahan yang utamanya tuh wadah ini belum cukup bisa menjadi wadah yang sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para anggota lain. Dan gue merasa kalau gue menjadi PVP bersama Zaki, gue yakin gue bisa meningkatkan pemahaman dan kemampuan geologi bagi para anggota APGSC berikutnya. Oke. Ada pertanyaan dari Rifki? Sebenarnya kalau dari gua bakal mengulik beberapa pernyataan kalian. Yang pertama itu dari ketidakbaikan alur dari program, dan yang kedua tentang members management. Jadi secara nggak langsung kalian menyatakan kalau Vice President dan Human Resource kepengurusan gua gagal dalam manajemen keanggotaannya. Kira-kira menurut kalian itu kenapa? Oke. Kalau dari gue sendiri, gue nggak mengatakan itu gagal, gue hanya mengatakan itu kurang berhasil. Tapi tentunya ada program-program yang sudah tercapai dan tentunya ada beberapa yang emang sudah dijalankan. Tapi kenapa menurut kami itu gagal?
Kenapa menurut kami itu kurang berhasil? Karena sebenarnya mereka melihat terhadap khususnya kami sendiri juga dan beberapa teman kami sebagai staff dan ada beberapa di bidang-bidang lain, mereka merasa bahwa yang kami rasakan saat ini itu kurang ada impact-nya, dan bahwa kami sendiri juga sebagai anggota APG tidak merasa mendapat apa-apa selain program-program yang memang dikhususkan untuk project, seperti misalnya program-program yang sudah dilakukan kemarin, contohnya field trip, company visit, dan beberapa program lainnya seperti pelatihan soft skill yang sempat dilaksanakan sebelumnya. Nah, tapi untuk program-program harian yang memantau bagaimana pemahaman member secara langsung atau bagaimana peran staff secara langsung, kami rasa itu belum cukup maksimal dan belum cukup terlihat, khususnya di bidang-bidang yang kami staffkan, dan gue di implementation serta Jaki di competition affairs. Paling gitu kalau dari gue. Mungkin gue sedikit nambahin, jadi bener yang kata Zidan bilang, kita belum punya struktur yang runut terhadap pengembangan member. Tapi gue juga mau menggarisbawahi kalau misalkan berdasarkan penglihatan gue ya selama ini, beban kerja lah contohnya misalkan dari divisi-divisi yang ada atau exkom yang ada di saat ini tuh masih belum merata. Kayak misalkan kita bisa ngeliat lah, ada divisi yang mungkin job desk-nya itu bisa kosong banget nih sepanjang kepengurusan. Ada mungkin job desk dari divisi yang kios banget, dan menurut gue itu ngebuat ketidakseimbangan lah terhadap pemberdayaan staf dan keberjalanan program, karena jelas jadi nggak adil dong. Kayak mungkin yang staf atau yang exkom dari divisi yang kosong mungkin itu berharap bisa berkembang dengan diberdayakan, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan jadinya kosong, dan sebaliknya mungkin yang staf yang ada di divisi-divisi yang lebih misalnya chaos itu mungkin jadi ya sedikit lebih terbebani dan sebagainya macamnya. Aku boleh narik dikit nggak? Kalau misalnya dari kalian sendiri bilang kalau beberapa di pembagian kerja gitu ya. Gimana kalau misalnya kita tarik dari POV yang lain? Mungkin bukan dari Eskomnya yang bermasalah, tapi as I give example, kamu misalnya ngechat di grup, tapi kamu nggak dibalas. Atau misalnya dari para stafnya sendiri nih yang nggak minat untuk ikut ke acara. Nah, kan kalian itu mau menekankan bahwa member ikut sebagian, ikut acara, ada pemantauan dari member. Tapi kalau membernya sendiri ya misalnya mau males-malesan, ngomong di grup kagak bales, acara kagak datang, bahkan di acara yang dia staffinya sendiri. Contoh, misalnya Gantis adalah staff dari gua. Ketika gue bikin acara, Gantis nggak datang, padahal Gantis staffnya gue. At least kalau misalnya Gantis datang, itu juga turut meramaikan acara. Dan statement atau paradigma pembagian kerja itu tidak akan tercapai kalau misalnya para staff-staff ini mau saling berbagi kedua belah pihak. Kalian nangkep nggak maksudnya? Jadi ketika dari Eskom itu ada usaha untuk nge-reach, dari staffnya juga ada timbal balik. Tapi mungkin kalian bisa mengevaluasi dari POV yang lain. Dimana yang salah itu sebenarnya bukan dari Eskomnya, bukan dari manajemen Eskomnya. Eskomnya sudah bagus nih manajemennya, tapi orang-orangnya yang salah. Nah, gimana menurut kalian kayak itu? Dan itu kejadiannya real, dan itu kejadiannya terjadi di pengurusan saat ini. Gimana kalau kalian menanggapi hal demikian? Sebenarnya menurut gua pembagian kerja yang nggak merata atau ada program yang nggak seberjalan itu adalah hal yang apa ya sebenarnya lazim ditemukan di organisasi. Karena gue juga nggak cuma di APG doang, gue juga beberapa kali ada organisasi lain, dan memang gue sering menemukan lah hal-hal yang kayak gini. Cuman kalau misalkan kita ambil POV yang tadi lu bilang, kayak misalkan staffnya nggak berusaha nge-reach, atau dari staffnya dari bawahnya lah, itu sebenarnya adalah motivasi pribadi masing-masing sih. Apa sih alasan mereka buat masuk APG ini misalkan? Apakah mereka cuma mau buat belajar jadi member misalkan, atau mereka itu emang sebenarnya dari awal mau nge-staff di divisi tersebut? Kalau misalnya makanya dari gue dan Zidan itu berusaha buat ngebagi dulu nih, ada batch yang buat daftar di member, which is mereka yang belajar dan wajib mengikuti kegiatan-kegiatan. Ada juga yang staff ini apa? Staff itu yang bertanggung jawab untuk mengatur perjalanan acara-acara tersebut dan memprovide lah si member-member ini. Sehingga kita bikin dulu batas-batasnya dan kita balikin lagi ke
motivasi mereka masuk ke APG. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin gue berusaha dan Zidan berusaha bikin sistem atau bikin pengawasan lah terhadap si staff atau member ini. Misalkan kayak ya ada staff yang agak demot itu nanti ada lah evaluasinya atau mungkin di reach out secara pribadi sama HR. Kalau mungkin member yang malas-malasan di reach out sama members manajemen dan yang lain kayak gitu sih. Kalau Zidan gitu. Oke, karena tadi Zaki sudah menyinggung tentang rekrutmen, gue bakal menjelaskan sedikit lagi lah, biar lebih jelas. Kayak tadi udah Zaki bilang kalau itu balik lagi ke motivasi orang itu masing-masing. Nah, kalau misal orang itu emang sudah bermotivasi tapi di tengah-tengah ternyata demot, maka di situ kami punya members management yang bertujuan buat menjaga supaya members ini ya tetap terpantau kegiatannya. Begitu juga yang sama kami lakukan buat staff-staff yang nanti bakal nge-staff. Itu dengan adanya bidang HR yang bertujuan buat memantau performa mereka. Jadi sebenarnya kalau misal buat masalah-masalah kayak tadi yang staffnya mungkin emang kurang responsif juga atau mungkin emang dan dari members yang mungkin agak hilang-hilangan, nanti kami bakal coba semaksimal mungkin dengan adanya reach out secara pribadi atau mungkin kami bisa buat ketika acara dan ada lingkar diskusi yang kecil, kami bisa reach out secara langsung dan bertanya. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah adanya mungkin staff dan member yang hilang-hilangan atau mungkin demot gitu sih. Oke. Kayaknya untuk segmen bahasa Indonesianya udah selesai. Oke. Ya cukup ini lah. Kita udah bahas inclusivity lah ya. Bahasan inclusivity. Kita masuk ke segmen bahasa Inggris. Jadi udah mulai bahasa Inggris ya. Okay, so we talk about inclusivity. Now I want to ask you about what is your mind like. What are you going to do for the position in APG ITB Student Chapter in Institut Bandung? Yeah. So maybe you know in this year in this management, it is not quite clear our position in ITB. Yeah. What do you say about that? What are you going to do with it? Do you mean which position is our hierarchy in ITB? Yes. Maybe me and Zidan will take a place or propose the position of APG ITB to maybe KM or Prodi dan lain-lain, etc. To get more visible position for APG ITB. This is the one statement. And then the second is, if our position is quite clear, then we can reach out more member or more participant to join APG ITB. Maybe that's it, the inclusivity. First. Yeah, but we have a problem. First, APG ITB already accepted by cabinet, Okay. actually, and our heads or Kaprodi actually ask about letter of agreement or a letter of something or legal in geological engineer. And for Ditmawa, you cannot propose APG as a unit actually. Now, that's the problem that APG, what do you want to do to handle this problem? Not only purpose cabinet, actually APG already accepted by cabinet. But cabinet, it's not enough to make APG legal on ITB. Okay. Thank you for the question. And so for that question, the first thing we will do is to make our position clear in geological engineering program. So where are our position in this prodi? Is it we have the same position as the HMTGG ITB, or we have the same position as the other student chapters like MGAI or IAGI. So after we clear the agreement or our position in geological engineering program, we can move to KMITB. So you say we already been in KMITB, so that step is already clear and we can propose to Ditmawa after our position in KM clear and our position in geological engineering is already
clear about our position. Okay, so what do you want to propose to Ditmawa, actually? In clear term, just answer it briefly. So what I want to propose is just like other student chapter that's already been accepted by Ditmawa. Yeah, our structural management, our program, and the others. Okay, so you're saying that you propose to Ditmawa that Ditmawa should accept and view us as a student chapter. Is that what you're saying? Or as what? Maybe As a student chapter, after we clear all the requirement that needs to be cleared. Okay. And on that, Ditmawa or ITB is not accepting any student chapter. Because by definition, student chapter is an organization that affiliates with an external organization. ITB cannot accept that. What do you say about that? Maybe we should analyze what the profit or what the benefit if we are legally in Ditmawa Constitution. If are we can gain more easily, or we can gain more easily access to maybe room for ITB, or our program is easily sponsored by ITB or what. If you say that ITB doesn't accept that any student chapter that affiliates with external organization in ITB, I think I personally prefer to maintain the name or the position of APG ITB SJ as affiliates from the APG Center in America. Better than to gain more legally structured in ITB Ditmawa, because what I saw from previous batch and to these days, we can gain more benefit if we have an affiliates from the external organization than Ditmawa. Maybe this is the last question in the English section. Apa tadi lupa ya? Okay, you talk about inclusivity and you want to broaden your impact. Yeah. I take it that you want to what's the impact in number or in quality? That's one. And if you aim to have a lot of members, will it be difficult to ensure the impact? The first question is which we prefer, the quality or the quantity. Yes. So we prefer quality over quantity because from what I say to other organizations that have many members, but the members isn't developed enough to what they are expected in the organization. So what we are to do with the inclusivity is we are opening to more major outside geological engineering, and we give the opportunity to join the APG ITB-SC, because as you know, in APG ITB there is the term geology in it, but with me and Zidan take it as a spectrum of geoscience, because geoscience isn't just geology. Geoscience is geology, geophysics, and maybe chemistry or other major that can affiliates with petroleum engineering, petroleum oil and gas industry. That's why the goals to inclusivity isn't to the quantity, but maybe enough members, but we have diverse major from different backgrounds in our members and our staff. Okay, maybe this is the last question. To talk about diverse members, Yeah. Does that mean it's more possible to have more members, right? And
when you say diverse, isn't it harder to control a diverse member than a homogeneous member? Okay. So when you say that the diverse is it easily or more harder to get more member? So actually our name in ITB is right now is doesn't quite hear enough by the others. I asked, is it harder to control them Okay. if the member is diverse? Okay. So for the question, so we bring back to the reason why they join the APG's SCTB. So when you are already committed to join the student chapter that you want and you'll need it, you will try to spend your time in that student chapter, and that's why we bring back to the motivation of the member. But me and Zaki personally would, of course, there will be harder to control because we even in the same geological engineering we have difficulty problem about timeline and about our time to do our program. So we'll try our best to coordinate with other student chapter and HMTG ITB to make our timeline be visible for every members that is join APGS ITB. I will say it, but maybe this is the last, very last question. But the problem is not so much timelines. In when you have a diversity members, maybe you will not have a must to coordinate with HMTG ITB because your member already from chemistry, physics and sebagainya, and you're not must to ask for HMTG section. But how do you make control that maybe your member have a different culture, have a different thinking, and something like that? How do you make they are get same with the others? This is the maybe the critical that I think. Do you mean the same is Yeah. their benefit to our program? Because they already have a indifferent culture, I would say. And maybe members from geochemists or from chemistry, it's not, maybe will obey you or not, or something, or sometimes, I don't know, but how you can control them with different culture and different things, different mind or different body or something like that. I want to ask you to answer this briefly, okay? This brief. Okay? So for me, we will give each member from different backgrounds what do they need. We provide some class. Actually, to all members, it is mandatory to study the basic geological things, because our organization is APG ITB. But the more further the classes, we can getting branch which class or which concentration they want to study. Like if they are geophysicists, maybe they can learn or focus to software that needs seismics or etc. Or maybe they learn with seismic interpretation or something like that. To with geological members, they learn geological based or something like that. Well, maybe if you want to ask me how we ensure them all, how they get the same benefits as geological engineering members, that's my answer. We can give them more diverse class too, based on their interest. Okay. I must stop the discussion right here. As unfortunately, we are out of time. Let me give you kesempatan for closing statement. Yes, the closing statement to the audience. Why should they choose you as president and vice president? No, English. Okay. Maybe this is our statement that there is no perfect organization or perfect ideas that human can create.
there is always a negative or something that needs to be fixed later. But what we propose to the APG ITB is based on our concern from our views and our experience from previous batch. From our statement previously, inclusivity and study about issues of geological and oil and gas and member development. Maybe they are our major point or major point to why we should make APG greater. Okay. For closing statement from me, if you are from the other majors from geological engineering, like our tagline, we have tagline that's called broadening opportunities. So if you are from the other majors, you can join us to APG SCTB, and we will wait you. We will wait for your contribution, and I hope we can meet in APG SCTB. Broadening opportunities. Opportunities means you all have the equal rights to join and contribute to APG ITB. That's it.